Hai, para impostor. Ketika pengobatan modern sering dianggap sebagai solusi utama, tahukah kamu bahwa pengobatan alternatif pun dapat jadi solusi untuk setiap keluhanmu? Dan ini sudah terbukti selama ribuan tahun. Di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu pengobatan alternatif, apa saja yang termasuk pengobatan alternatif, dan apa yang harus kamu ketahui sebelum kamu coba. Simak video ini sampai selesai, agar setiap hari wawasanmu tentang dunia kesehatan semakin bertambah. Oke, sebelum lebih lanjut, seperti biasa buat teman-teman semua di luar sana, salam sehat dari Alzan. Juga jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan gak ada ruginya kok kalian subscribe. Agar nanti selalu muncul notifikasi setiap harinya dariku tentang edukasi kesehatan dan kebugaran. Juga bagaimana challenge Break the Limit ini tetap terus berjalan. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian yang ingin menambah wawasan, silakan untuk subscribe ya. Pengobatan alternatif adalah suatu praktik kesehatan yang berfokus kepada penanganan secara menyeluruh atau holistik. Dan praktik pengobatan ini tidak termasuk dalam praktik pengobatan konvensional atau yang biasa kalian temukan di rumah sakit besar di luar sana. Bukan hanya berfokus kepada gejala, pengobatan ini berfokus langsung kepada akar keluhan. Sebagai contoh, dari 12 organ tubuh kita, masing-masing organ memiliki tingkat keluhan emosional tersendiri, yaitu apabila kamu terlalu sering marah, maka hati-hati dengan organ livermu. Kalau kamu orang yang pendendam, maka hati-hati dengan organ lambungmu. Dan apabila kamu itu penakut, cek kualitas ginjalmu. Karena dalam sudut pandang pengobatan alternatif, tingkat emosional itu mempengaruhi energi, dan energi sangat erat dengan keluhan kita sehari-hari. Nah, apa saja sih jenis pengobatan alternatif? Oke, aku akan mulai di sini dengan metode akupuntur. Karena sebagai seorang praktisi akupuntur, spesial di video ini aku akan memberikan demonstrasi kepada kalian bagaimana pengobatan akupuntur ini bekerja. Karena di challenge kemarin aku ada sedikit insiden di area pergelangan tangan. Mungkin dari segi posisi atau dari segi foam yang kurang baik. Intinya banyak faktor yang bisa mendukung kelalaianku ini. Alhasil area pergelangan tanganku ini kena, area tendonku ini kena semua. Jadi ada rasa sakit yang nggak bisa aku tahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung praktekkan. Dan sambil kenalan juga apa metode akupuntur ini buat teman-teman yang tentunya masih belum paham. Metode akupuntur adalah metode pengobatan yang berasal dari Tiongkok ya. Jadi pengobatan ini pengobatan yang berasal dari negeri Cina. Dan sudah terbukti secara empirik selama kurang lebih 4-5 ribu tahun ya. Dan pengobatan ini berfokus kepada aliran meridian. Ini yang biasa kita sebut aliran meridian atau aliran energi di tubuh kita, yang berfungsi untuk jalur energi yang ada di tubuh kita. Karena memang kita punya keluhan di area tangan, kita akan fokus ke titik yang ada di lengan, ya. Tanpa pendekatan diagnosa yang rumit, karena kita akan langsung fokus ke acetoin atau keluhan utama ya. Paling nanti kita gunakan titik-titik dominan otot dan tulang untuk memastikan titik yang kita praktikkan atau kita eksekusi di tangan ini menjadi lebih sempurna. Sebelumnya kita sterilisasi dulu ya, karena itu yang paling penting. Tanganku sakit banget nih, jadi akan kita langsung praktikkan. Dan dalam penggunaan materialnya sendiri ini sekali pakai, jadi nggak bisa 2-3 kali pakai disterilkan gitu, nggak bisa. Ini wajib sekali pakai. Nah, ini penampakan material yang kita gunakan yaitu jarum. Nah, jadi jarum ini berbeda dengan jarum infus atau jarum suntik ya, yang memang ditujukan untuk injeksi atau memasukkan cairan ke dalam tubuh. Jarum ini sangat tipis dan tidak melukai kulit, maka penusukannya pun memiliki teknik tersendiri. Nah, metode penusukannya sendiri aku pelajari kurang lebih 1 tahun. Karena nggak sembarangan orang bisa nusuk, terutama nusuk akupuntur. Nah, pertama kita akan gunakan titik sejuta umat ya, Heku atau Eli 4. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dimaksud dengan mengambil jalur energi. Jadi ketika kita
gunakan, kita tusukkan ke area yang presisi, itu seperti ada aliran listrik yang mengalir. Nah, itu yang dimaksud dengan teci ya, atau kena ke titik energi. Kita lanjut yang titik yang kedua, itu di area pergelangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini, sensasinya tuh langsung nyut gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ketika kalian kram, otot kalian mengeras, itu kayak langsung ditimpa es. Cek, langsung menyebar sensasi dinginnya itu. Nah, ini bukan dingin tapi nyetrum. Nyetrum terus kayak kontraksi tipis-tipis dari setiap jaringan lapisan otot-ototmu tuh langsung kerasa seketika gitu, ketika titiknya pas, serak gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita gunakan juga titik ya. Ini tangan udah mulai susah nih. Harusnya ada yang bantu buat bukain jarum. Bisa. Ambil meridian paru juga. Bismillah. Wah, guys, bener luar biasa. Ini lebih daripada pijat. Kalau pijat itu kan hanya berfokus di permukaan ya. Tapi kalau akupuntur ini adalah penotokan yang langsung di bawah lapisan jaringan kulit. Jadi dia langsung menyasar sirkulasi darah, jaringan saraf, otot dan tulang. Itu semua terstimulasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi reaksinya pun luar biasa. Nah, ini biasa kita tanam atau kita diamkan dengan durasi 15-20 menit. Bahkan bisa sampai 30 menit atau 1 jam. Tergantung tingkat keluhannya. Kalau misalkan sakitnya udah berkurang di 20 menit ya maka kita cabut. Tapi kalau si sakitnya ini masih terus terasa, bahkan sampai 30 menit lebih ya kita biasa tanam sampai 1 jam gitu. Karena memang fungsi akupuntur ini untuk meredakan sakit ya. Jadi area-area lokal yang aku rasakan ini kan, ini area-area yang memang terkena keluhan tadi malam gitu kan. Karena belum jadi jaminan juga ketika memang kita pijat, si sakitnya berkurang. Malah sebagian kasus, si sakitnya itu malah bertambah. Karena penekanan yang terlalu kuat ketika terjadi suatu kerusakan di jaringan otot, justru itu malah membuat cederanya semakin parah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk memaksimalkan manfaat dari akupuntur ini kita akan skip ya sampai 30 menit ke depan. Oke, nah sekarang kita akan cabut jarumnya ya. Nah, ini tempat limbah jarumnya, jadi harus ditempatkan di tempat steril ya, karena nggak boleh dibuang sembarangan juga. Nah, dan akupuntur ini tidak menghasilkan luka ataupun darah ya. Lihat. Nah, aman? Di tangan. Nah, terakhir. Bersih guys tuh. Tidak ada darah. Ini udah enak nih. Serius. Ini kalau buat kalian yang penasaran langsung datang sini aja ya. Kita coba. Tadi tuh tanganku nggak bisa lurus ya. Kita coba ya pelan-pelan. Masih ada sedikit tapi berhasil. Berhasil guys. Tuh bunyi. Tahu masuk kan nih? Berhasil. Tadi tuh buat lurusnya sakit, tapi sekarang udah keren sih. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai pengobatan akupuntur. Nah, untuk pengobatan alternatif berikutnya itu ada hijama atau bekam ya. Bekam di sini adalah metode detoksifikasi. Kalau tadi kita stimulasi, bekam ini metode pengeluaran atau detoks darah kotor ya. Tapi bekam ini memiliki suatu keunggulan karena memang metode bekam ini adalah metode yang bersifat sunnah. Karena baginda Nabi pun menganjurkan. Jadi buat kalian yang memang pengen punya double manfaat dari kesehatan juga pahala sunnah, rutin-rutinlah berbekam. Kemudian ada totok refleksi atau refleksiologi.
ya. Itu yang berfokus kepada telapak kaki, telapak tangan, punggung tangan, dan daun telinga. Nah, di situ ada disebutnya mikromeridian atau titik-titik khusus yang langsung menyasar ke keluhan di organ. Kemudian juga ada metode-metode pijat tradisional yang biasa teman-teman temukan gitu kan. Nah, itu semua bersifat pengobatan alternatif, pengobatan tradisional yang memiliki nilai manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Selagi dipraktikkan oleh praktisi yang berkompeten, juga dengan diagnosa yang pas. Kemudian ada pendekatan herbal. Nah, herbal juga di sini adalah suatu metode pengobatan alternatif ya. Dikarenakan rempah dan rimpang di Indonesia yang cukup kaya ini memiliki sejuta manfaat yang luar biasa. Bahkan guruku pernah berkata, kalau mau cari apotek terdekat, tengoklah dapur kalian. Nah, ada juga pengobatan ruqyah. Nah, ruqyah juga di sini termasuk ke dalam pengobatan alternatif yang menggunakan ayat suci. Pengobatan ruqyah yang aku pelajari langsung dengan Ustadz Faizar memang sangat jauh berbeda dengan pengobatan ruqyah yang sifatnya syirkiyah atau menggunakan elemen-elemen yang kurang baik ya, atau tidak bersanad. Kemudian menggunakan metode-metode pemindahan-pemindahan yang buatku tuh ketika memang sudah belajar inti dari pengobatan tersebut, memang tidak terbukti secara ilmiah, tetapi jatuhnya lebih ke pembodohan. Oke, adapun manfaat dari pengobatan alternatif, yang pertama, yaitu mengurangi efek samping dari pengobatan konvensional. Seperti beberapa kasus yang sedang kita tangani, ada pasien kemo, pasien kanker, nah itu semua kan memiliki efek samping daripada pengobatannya. Nah, metode akupuntur, kemudian herbal, dan metode alternatif lainnya itu dapat sangat mengurangi efek samping dari pengobatan tersebut. Yang kedua yaitu pengolahan psikologis dan stres. Jadi manfaat dari pengobatan ini ketika teman-teman datang ke seorang praktisi pengobatan alternatif, yang tadinya stres, pulang-pulang berkurang stresnya. Yang tadinya overthinking, pulang-pulang berkurang overthinkingnya. Jadi pengobatan ini memang sangat difokuskan untuk menangani keluhan-keluhan psikologis. Dan manfaat pengobatan alternatif yang terakhir yaitu meredakan nyeri yang bersifat kronis. Baik itu di anggota gerak, kemudian di area perut, daerah punggung, kepala, pokoknya sekujur tubuh yang memiliki tingkat nyeri berlebih, dengan pengobatan alternatif itu bisa jadi solusi untuk meredakan setiap keluhan. Adapun manfaat dari pengobatan alternatif sendiri sudah diakui oleh National Center for Complementary and Integrative Health, bahwa akupuntur dan yoga dapat membantu pasien dengan keluhan stres dan kanker. Jadi, manfaat pengobatan alternatif ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, buat kalian yang mau coba pengobatan alternatif ini, inilah tips yang mau aku share buat kalian sebelum mencoba. Simak baik-baik ya. Yang pertama, yaitu pastikan dulu bahwa jenis metode yang digunakan aman. Jadi ketika kalian mau cross-check nih, kalian pastikan dulu lingkungan sekitar, apakah ada alat-alat atau benda-benda yang mencurigakan. Jangan sampai nanti metode yang digunakan itu terbilang ekstrim atau justru malah membahayakan. Nah, kamu cek dulu ya, alat yang digunakan itu safety atau tidak. Nah, kemudian metode yang digunakan itu sudah terbukti secara ilmiah atau belum. Kalau akupuntur sendiri, risetnya sudah ada, universitasnya sudah ada, kemudian testimoni-testimoninya pun sudah banyak bertebaran. Jadi buat kalian yang memang ingin coba terapi akupuntur, itu sudah sangat direkomendasikan. Nah, tetapi kalau ada metode lain di luar itu, ya, di luar pengobatan yang sudah aku spill barusan ya, seperti bekam, refleksi, kemudian ruqyah dan lain sebagainya, ya intinya metode baru lah bisa dikatakan. Nah, itu kamu harus cek dulu bukti ilmiahnya, memang sudah tersertifikasi, terverifikasi atau belum. Jadi jangan sampai akhirnya kita jadi korban dari praktik-praktik pengobatan ilegal dan pengobatan-pengobatan mistika yang lagi marak diperangi oleh abang-abangku di luar sana. Pokoknya terima kasih buat abang-abangku ya, buat Bang Ferry Irwandi, buat Pesulap Merah. Wah, itu makasih banget. Karena akhirnya kita nih selaku praktisi yang asli ya, kembali punya nama gitu. Kembali punya kehormatan dan gak disanding-sandingkan lagi dengan mereka yang menjual agama. Oke, yang terakhir yaitu praktisinya memiliki lisensi dan sudah memiliki uji kompetensi. Itu yang paling penting. Karena mungkin banyak di luar sana praktisi-praktisi yang memang mendapatkan ilmu turun-temurun. Itu baik, tetapi lebih baik lagi ketika ilmu tersebut bisa dipertanggungjawabkan melalui lembaga-lembaga khusus yang menaungi disiplin ilmu tersebut. Karena sertifikasi itu akan menjadi bukti kompetensi
dari para praktisi. Nah, itu dia sedikit wawasan yang bisa saya share di video kali ini. Again, buat kalian di luar sana yang senang dengan edukasi kesehatan, kebugaran, dan pengobatan alternatif seperti ini, bisa kalian subscribe dan juga komen ya. Kiranya kita perlu lanjut part 2 untuk membahas lebih detail tentang pengobatan ini. Kalau mau, komen. Oke, karena tanganku udah kembali pulih, sekarang aku akan melakukan lagi challenge break the limit dengan 100 kali push up, 100 kali crunch, dan 100 kali squat. Tanpa waktu lama-lama lagi, kita let's go.